Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat baik, yang mengasihi dan senantiasa bersama beserta kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kim Jong-nam, kakak tiri dari Kim Jong-un, dibunuh dengan cairan VX ketika berada di bandara Malaysia. Pembunuhan yang terjadi pada tahun 2017 ini melibatkan 2 orang wanita, satu dari Vietnam dan satu dari Indonesia. Haus akan kekuasaan membuat Kim Jong-un membunuh saudaranya. Kalau hati kita dipenuhi dengan keinginan berkuasa, maka segala cara akan dilakukan tanpa memikirkan lagi soal benar atau salah. Dalam Matius 2 ayat 16 ini dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Herodes tidak ingin ada seorang pun yang menggantikan dirinya atau keturunannya sebagai raja. Ketika ia mendengar dari orang-orang Majus bahwa ada seorang raja Yahudi yang baru lahir, Herodes berkeinginan untuk meniadakannya. Dalam kepura-puraannya, ia meminta informasi di mana bayi itu berada, supaya ia juga ikut menyembahnya. Namun tuntunan Tuhan membuat orang-orang Majus itu pulang dengan melalui jalan lain tanpa berjumpa dengan Herodes. Ketika Herodes tahu akan hal itu, ia dipenuhi dengan amarah dan menyuruh pasukannya untuk membunuh semua bayi dan semua anak berumur di bawah 2 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Herodes bukanlah sesuatu yang baik. Di bawah langit ini kita perlu tahu segala sesuatu ada waktunya. Bahkan kekuasaan pun ada waktunya. Kekuasaan, jabatan atau apapun yang kita miliki, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Hati kita kiranya tidak dipenuhi dengan keinginan untuk berkuasa. Bukan hanya dalam pemerintahan saja, keinginan untuk berkuasa semacam ini ada. Tapi dalam perusahaan, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan pun, ada saja sifat ingin berkuasa dan tidak ingin tertandingi. Dan keinginan-keinginan ini tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Keinginan untuk berkuasa membuat kita tidak lagi memikirkan kebenaran. Keinginan untuk berkuasa membuat kita ingin menjadi satu-satunya yang berpengaruh dan menjadi pusat perhatian, sehingga kita meniadakan orang lain dan menyingkirkan orang-orang yang berpotensi. Dalam keluarga pun, keinginan berkuasa ini bisa muncul. Ada suami yang ingin berkuasa di atas semuanya. Sebaliknya juga ada istri yang ingin berkuasa dalam keluarganya. Bahkan ada anak yang ingin berkuasa atas orang tuanya. Keinginan untuk berkuasa secara negatif bukan hanya tidak berkenan kepada Tuhan, tapi juga membahayakan diri kita sendiri, karena kita terjerumus ke dalam dosa dan masuk dalam jalan yang menyesatkan. Jadilah pribadi yang mengikuti teladan Tuhan, yang datang untuk merendahkan dirinya dan melayani,
Dia menjadikan dirinya sebagai doulos atau hamba. Kalau kita mempunyai posisi sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang melayani. Kalau kita dipercayakan menjadi penguasa dalam bidang tertentu, jadilah penguasa yang rendah hati dan melayani. Dan yang terutama adalah, jadilah pribadi yang menjadikan Tuhan sebagai penguasa di hidup kita. Agar jangan sampai kita ibarat seperti Herodes yang membunuh Tuhan, yaitu meniadakan Tuhan di hidup kita. Karena kita ingin merajai semua keputusan kita dan hidup menuruti keinginan sendiri. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai penguasa satu-satunya dalam kehidupan kita, agar hidup kita senantiasa berkenan dan kita ada dalam jalur kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa karena firman-Mu yang memberikan kami tuntunan, memberikan kami kesadaran bahwa keinginan untuk berkuasa dapat membahayakan diri kami, karena kami bisa terjerumus ke dalam dosa dan berbagai pelanggaran serta kejahatan. Kami menyadari kami seharusnya tidak memiliki keinginan untuk berkuasa yang membawa dampak secara negatif dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, jamah kami Roh Kudus dan pimpin kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan berjalan selalu dalam kebenaran-Mu. Dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan dan dalam segala hal, tolong kami, jamah hati kami, supaya kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan, memberikan diri kami untuk melayani sesama kami, dan membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat kami, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.